the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Ayo dong, kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah gitu, kalau gitu yuk kita semua bangkit berdiri yuk. Nah, di sini Losa senang sekali karena kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Walaupun ada juga teman-teman kita yang sedang menonton secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita. Nah, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita angkat pujian dari terbit matahari. Ikutin gerakan Losa ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Mana suaranya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita lanjut, kalau misalnya Losa bilang hai, kalian berarti bilang halo. Dan kalau misalnya Losa bilang halo, berarti kalian bilang hai, oke? Sekarang kita coba ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai. Halo, hai, halo. Hai. Halo, halo, hai. 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 Halo. Halo, hai, halo, hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Hai. Oke. Nah adik-adik, kita tahu bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bisa berkumpul di tengah pandemi ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama mengucap syukur, kita mengangkat pujian kasihnya seperti semua. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir di waktu susah, mengalir
kita akan menyanyikan lagi lagu Bertambah-tambah Dalamnya dengan penuh sukacita. Nah, oke adik-adik, sekarang saatnya kita untuk siap-siap mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Losiasul. Nah, sebelum itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu, mari kita sama-sama dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian firman-Mu kita bagi kami. Firman
Mari kita berdoa sama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapak atas semua penyampaian pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan untuk mengadakan sekolah minggu. Berkati setiap kami ya Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan, agar kami bisa fokus dan kami bisa menyerahkan kegiatan sekolah minggu kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati semuanya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo semua adik-adik sekalian, senang ya kita bisa ikut ibadah sekolah minggu lagi nih. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Semua bawa kitab kan? Adik-adik di rumah juga bawa kitab kan? Nah, oleh karena itu kita sama-sama buka Alkitab kita yuk di Matius 27. Matius pasalnya yang ke-27 ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Matius pasal 27 ayatnya ke-21 sampai ayat ke-26. Kalau sudah ketemu, langsung bacakan untuk kita sekalian ya. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Siang itu adalah sebuah siang yang tidak biasa. Aku, seorang laki-laki Yahudi bernama Matius. Aku adalah seorang anak laki-laki bernama Matius. Aku bingung kenapa pada siang itu orang berdesak-desakan, orang beramai-ramai berkumpul mendatangi wali negeri kami. Wali negeri itu bernama Pontius Pilatus. Aku tidak mengerti kenapa orang begitu suka ramai-ramai. Aku tidak mengerti kenapa orang-orang ini menuduh seseorang yang bernama Yesus ini. Aku tidak mengerti. Aku tidak kenal siapa Yesus. Tapi kalau Barabas, aku kenal. Barabas adalah seorang penjahat. Dia adalah seorang penjahat yang suka membunuh orang, yang suka berbuat jahat. Dia layak dihukum oleh Pontius Pilatus, oleh wali negeri kami. Namun, kenapa orang-orang berbisik-bisik? Ada yang berbisik-bisik, ada yang berteriak-teriak, ada yang menghujat, ada yang memaki-maki orang yang bernama Yesus ini. Aku sekali lagi tidak mengerti. Aku belum mengerti. Anehnya, aku lihat wali negeri yang sedang berdiri di atas sana bertanya kepada orang banyak, "Kalian pilih Yesus atau pilih Barabas?" Anehnya, orang-orang memilih
Barabas untuk bisa bebas. Anehnya, orang-orang memilih Barabas yang penjahat itu, yang suka membunuh itu untuk bebas dari penjara. Untuk bisa bebas dari penjara. Nah, adik-adik di sini, adik-adik kalau jadi hakim, adik-adik kalau disuruh memilih nih ya, adik-adik akan membebaskan penjahat atau orang baik? Orang baik ya, betul ya? Harusnya Yesus yang dibebaskan. Tapi orang-orang pada waktu itu justru memilih penjahat untuk bisa dibebaskan. Nah, aku yang bernama Matius ini yang masih kecil, aku juga bingung. Aku tidak mengerti kenapa orang-orang bisa sedemikian bencinya dengan orang yang bernama Yesus ini. Aku nggak ngerti, aku tidak mengerti. Namun yang aku lihat adalah wali negeri yang berdiri di atas sana, dia adalah seorang pejabat. Harusnya dia bisa memilih mana yang baik, mana yang jahat. Tapi apa yang kulihat waktu itu? Wali negeri itu, Pontius Pilatus, dia mencuci tangannya. Adik-adik tahu artinya mencuci tangan? Pontius Pilatus, wali negeri itu mencuci tangan, artinya adalah Pontius Pilatus tidak bertanggung jawab apa-apa terhadap nasib Yesus. Jadi orang-orang kalau mau bunuh Yesus, orang-orang mau salibkan Yesus itu terserah. Bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Pontius Pilatus. Aku yang melihat itu sungguh kesal sebenarnya, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku masih seumur kalian mungkin, badanku belum tinggi. Aku hanya ikut bersama dengan orang tuaku yang juga ikut berteriak salibkan dia, salibkan Yesus. Orang-orang berteriak-teriak salibkan Yesus, salibkan dia. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Adik-adik semua, kalau kita lihat dari kisah Pontius Pilatus, kisah Yesus, kisah Barabas, kita lihat pertama adalah Pontius Pilatus, dia sebenarnya punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Buktinya apa? Dia mencuci apa? Mencuci tangan. Dia lari dari tanggung jawab. Itu pertama. Yang kedua, jadi adalah kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati menggantikan kita yang seharusnya mati. Yang seharusnya mati tadi siapa? Adalah Barabas, bukan? Harusnya Barabas yang mati, yang harusnya disalib karena dia adalah penjahat. Dia adalah kriminal di negara Romawi. Tapi yang mati justru Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah orang baik itu, yang adalah tidak melakukan kesalahan apa-apa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang menggantikan Barabas pada waktu itu adalah Tuhan yang juga menggantikan kita semua. Yang kita seharusnya dihukum, kita harusnya mati nih di dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus yang menggantikan kita semua. Tuhan Yesus yang menggantikan kita semua, mati di kayu salib. Nah, adik-adik, kita belajar ya. Pertama, kita jangan mencontoh Pontius Pilatus yang lari dari tanggung jawab. Kita harus belajar bertanggung jawab sejak dari kecil, sejak dari umur kita sekalian. Belajar bertanggung jawab sama orang tua, belajar bertanggung jawab dengan sekolah kita mengerjakan PR, kita membantu orang tua. Itu adalah contoh tanggung jawab kita semua. Dan juga yang kedua, kita belajar untuk terus mengasihi Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita yang menggantikan kita mati di kayu salib.
Amin adik-adik. Amin. Sama-sama kita berdoa ya untuk menutup cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, anak-anak-Mu yang masih muda ini, untuk terus bisa hidup bertanggung jawab, untuk bisa hidup mengasihi Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu.